Iya. Wis mana? Itu kan sih. 14. Loh. Kode 1, 2, 3. Oke. Anu mau apa? Yo, what's up yo? Salam jumpa dengan OMK Surabaya, salam Bamble dari Bamble Indonesia. Mantap. Ya, hari ini kita kedatangan dengan Romo yang lumayan Loh ya, kau ini mesti Bamble. Iya. Romo muda. Teman kita semua. Nah, Romo sekarang di Paroki Mojokerto ya. Ya, betul. Di Paroki Mojokerto dan juga merangkap sebagai Ketua Komisi Kepemudaan di Keuskupan Surabaya. Romo Alois Widya Ya. Yanuar. Yeay! Panggilannya Romo. Berarti aku ketua Bamble. Ketua Bamble ini. Aku ketua. Jenengan ketua yayasan. Penasehat, Bro. Penasehat. Oke. Nah, seperti biasa kita sebelum memulai syuting kita baca-baca dulu berita. Oh iya, ada berita baik. Berita baik. Jadi kemarin Hari ini. Mas Najwa Shihab itu membuat konser musik di rumah aja itu. Oh iya. Nah, ini bantuan dari hasil konser musik itu. Yang pertama dijalurkan agar tetap sama penyaluran donasi dibagi ke dalam beberapa fase mengingat status darurat corona ditetapkan hingga akhir Mei. Yang pertama, penyaluran fase 1 telah dilakukan Selasa 31 Maret 2020 sebanyak 4,5 miliar ke PMI lawan corona. Terus Gus Durian peduli dan gerakan Islam Cinta #saling jaga, semua murid, semua guru #belajar di rumah. Yang keempat Warung Wahyo #rantang hati. Ya. Jadi terkumpulnya itu totalnya sampai Selasa 31 Maret itu 11 miliar. 11 miliar. Lalu penyalurannya itu bertahap. 4 miliar itu 4,5 miliar disalurkan untuk 4 gerakan ini, 4 kelompok gerakan ini. Tadi yang disebutkan ada PMI, ada Gus Durian, ada semua murid, semua guru, ada Warung Wahyo. Masing-masing ya dibagi untuk itu. Dan kalau yang PMI itu yang mendukung program darurat bencana. Kalau yang saling jaga itu sembako 1 bulan Penuh bagi 12.000 orang. Tuh. Itu keren sekali. Terus biasa yang belajar di rumah menyediakan 10.000 paket materi belajar bagi anak-anak marginal tanpa akses internet. Mungkin dia buku-buku gitu. Ya, buku-buku. Terus yang terakhir itu menyediakan makanan 2 kali sehari bagi 800 orang selama 14 hari di Mitra Warung Wahyo. Ya, ini dari yang gerakan #rantang hati. Nah, Mantap. Semakin banyak orang-orang baik yang mau melakukan sesuatu. betul. Nah, hari ini karena kita kedatangan Romo tidak afdol kalau kita tidak belajar sesuatu, betul? Belajar. Nah, karena kita sudah menjalani misa online itu 2 minggu ya, 2 kali berarti ya, sudah 2 kali. Nah, sebagai Romo yang punya pastoral di Mojokerto, apa yang dirasakanmu? Wagu ya, pertama-tama gitu ya. Wagu itu mesti Wagu ini nggak biasa gitu. Nggak biasa. Lalu ya ada kerepotan tersendiri ke hal-hal teknis. Tapi pada dasarnya sama, saya sebagai imam mengalami beberapa hal yang dirasakan umat. Ada kerinduan ya. kerinduan. Yang tetap bisa misa langsung kan Iya, imam. iya. Hanya imam pelayan ekaris Iya, gitu. betul. Umat juga merasakan itu. Mereka nggak bisa ikut secara langsung. Badaniah dia hadir sungguh itu nggak bisa. Yang misa kedua yang Prapaskah ke-5 kemarin berapa viewernya di itu YouTube ya? YouTube, IG, Facebook. Mojokerto loh ya. Mojokerto, Meremehkan Mojokerto. Mojokerto. Ternyata di sana ada internet. Viewernya yang saat itu, jadi pada saat yang sama, live streaming itu artinya ikut Ekaristi pada saat yang sama. Jadi bukan menonton tapi ikut saat yang sama itu ya 80 sampai 100-an.
80 orang. Pengalaman pertama loh, karena Ya, kami yang baru ikut baru mengadakan itu minggu Minggu yang kemarin atau 2 minggu yang lalu? harian. Oh. Minggu yang lalu enggak, kalau minggu baru kemarin. Kalau harian mulai sebelum hari minggu yang kemarin. 80 sampai 100. Umatnya berapa? Umatnya 7.000. Oh, berarti sisanya lihat yang di Komsos. Uskupan. Iya. Tapi memang sosialisasi yang mepet. Channel Oh, iya. kami buat baru, Ya, itu juga pengaruh kan. ya. Dan juga serbuan info tentang misa, jadwal misa Di- online itu kan sudah Iya, banyak iya, sekali di betul, Surabaya. Di web Uskupan itu hampir berapa paroki itu Ada yang mereka mengakses ke sana. saya juga baru tahu ternyata ada yang di SBO TV. Oh iya. Iya, dari paroki Kristus Raja. Oh, sampai SBO TV juga. Akhirnya tayang di SBO SBO TV. Iya, iya. Jadi ada umat yang nonton Live TV, berarti? iya nonton Live? TV misa. Ya. Misa. Oke. Jadi, tapi kalau untuk Mojokerto sampai 100 viewer tuh ya lumayan. Lumayan lah. Akses kan itu menandakan aksesnya. Tapi lumayan memang. Iya, lumayan. Bisa harian itu bisa 50. Wih. Berarti ada sinyal lah di sana. Lumayan. Delok itu 50. Iya, Saat lumayan. itu loh ya? Iya, saat itu. Nah, terus apa lagi yang dirasakan, Mo? Ada ini feedback dari umat mungkin, ada yang cerita-cerita. Banyak ya. Maunya ikut, kan mereka tahu bahwa yang kami kan pakai gereja. Jadi pakai altar gereja itu. Oh, dalam gereja ya. Di dalam gereja. Ketika saya misalnya membagi komuni meskipun tidak terlihat, mungkin dengar dari mic juga ya. Tubuh Kristus. Oh. Nek wong telu. Jadi operator yang bacaan Iya. sama koster. Iya. Lah mereka kok enggak apa-apa Romo, kami datang ngono lah wong 5. Enggak. Si ada sing ngel-ngel Iya, titik lah. ngeyel. Iya, iya. Yo rindu juga. Iya, sama-sama Saya rindu ketemu juga. umat yo rindu, Bro. Nah, terus Romo melihat hanya bermisa dengan satu kamera dan meja bangku-bangku kosong ku ya apa ya? Apa gak sedih ngono gak? Nek wong Jawa ngomong gak nyes ngono. Meskipun sekali lagi ya, kami para imam ya tetap merayakan Iya, dan iya. hanya imam yang bisa merayakan Ekaristi. Yang kurang ya di sisi itu, kesatuan dengan umat, kehadiran mereka itu yang kurang dirasa. Kalau umat kan banyak tahu komentar sedih, rindu nggak bisa komuni langsung, itu kan mereka juga agak gelo gitu. Iya, iya. Kalau umat itu kan dia misa online di rumah sambil membayangkan ada di gereja. Apakah Romo waktu misa itu juga membayangkan di ada rumah. umat? Membayangkan ada umat gitu atau bagaimana? Iya, tentunya itu karena saya perlu mengintensikan mereka juga. Iya, iya. Yo, muga-muga sehat waras kabeh. Oke. Meskipun ya rindu itu dalam untuk hadir merayakan Ekaristi. Nah, saya membayangkan mengintensikan itu bahwa biasanya kapasitas Mojokerto itu 750-an, Iya, 750 gitu ya Gedungnya ya. kapasitasnya itu. Nek rodok wal-walan tanpa jaga jarak ngono ya bisa 1.000 mungkin. Biasanya kan full. Full. Sabtu Minggu itu hanya 3 orang. Tuhan sertamu. Oh, iya. Jawabannya gak krungu. Iya, Iya, iya. lu kan jauh di bawah. Iya, iya. Biasanya kan banyak orang dan sertamu juga, terus Iya. kan kono nek kur nyanyi, gak nyanyi bro. Iya, iya. Sama sekali berarti tidak ada aktivitas apa-apa ya, cuma misa itu. Misa. Semua kegiatan. Dan Kami- ini baru pertama kali di Mojokerto ya. Iya. Itu tadi saya cerita channel YouTube aja buat baru bikin. supaya bisa live streaming. Iya, betul. Ya ini juga menjawab kebutuhan Iya. umat juga. Ya itu Ada kerinduan sama. dalam situasi darurat memang harus Situasi khusus ya, ini memang. mengusahakan gitu ya. Bagaimana ya tetap hadir. Iya. Nah, tetap hadir itu kayak apa, Mo? Bayangannya kan umat ini ketika kita ngomong tetap hadir itu pasti banyak lah, apalagi anak muda ya. Tetap hadir itu kayak apa, ngono lho. Ya itu tadi kembali satu ya. Live streaming itu kan artinya pada saat yang sama Anda, saudara sekalian yang terkasih, mengikuti Ekaristi yang di streaming itu.
Jadi bukan menonton ya. Iya. Artinya Bukan nonton ya. Bukan ada apa namanya niat hati, keseluruhan diri untuk bersama-sama. Iki tondo iki. Apa coba? Tanda. tanda apa? Tanda dengan situasi khusus kena corona ini, tanda betapa kita mulai lagi menyadari butuh dan nyatanya memang iya yang disebut persekutuan yang spiritual itu tadi. Maka ada komuni batin. Ya. Itu untuk menyadari lagi tanpa kehadiran yang badaniah ini, ternyata gereja itu disatukan oleh yang namanya persekutuan spiritual itu tadi. Terus eling meneh di sana juga live di Mojorejo misalnya, di HKY, di mana lagi, semua merayakan itu. Satu, kudus, Katolik, Apostolik. Jadi menemukan hakikatnya lagi, persekutuan seperti Iya. menemukan hakikat. Bahkan Kira-kira mungkin kayak itu ini ya? akarnya persekutuan Persekutuan itu ya? Tuhan. Orang diingatkan lagi persekutuan meskipun tidak hadir secara fisik di gereja. Kira-kira kayak ini, mau kayak gereja perdana dulu kan ya gitu ya. Iya, Murid-murid pertama itu kan dulu ya Gusti Yesus sudah tidak ada toh. nggak ada. Yang Naik ke surga. menyediakan hidangan makan bersama tidak ada. Heeh. Tapi mereka selalu ingat, inilah tubuhku, makan. Inilah darahku, minum. Lakukan itu untuk mengenangkan aku. Tidak ada Tuhan Yesus yang menghidangkan secara langsung bersama murid. Tapi apa yang terjadi? Semangat para murid itu. Milikmu, milikku, milik kita bersama, berbagi-bagi, kompak ngono lah lek saiki. Iya. Gak blah-blah ngono. Jadi ya itu ya momentum untuk mengingat lagi Mm-mm. persekutuan itu ya. Betul itu. Berjauhan, masing-masing melakukan, tapi disatukan oleh apa? Yo iman itu tadi, pusatnya tetap Gusti Yesus. Itu yang harus kita ingat, bahwa bukan kemudian pusatnya pastor paroki. Kan gue pengen ketemu pastor. Iya. Nek pastor yang bablah piye? Pastor pun bertindak sebagai Kristus yang lain. Nah, maka pengalaman saya tadi itu ya, saya mengusahakan untuk menghadirkan Kristus. umat dan bersama Ekaristi itu, meskipun mereka tidak ada, ya kita tetap menghadirkan mereka dalam intensi Ekaristi. Ini seluruh dunia berarti ya, tidak ada misa ya. Iya. Seluruh dunia ya. Dunia tidak ada misa. Bukan tidak fisik. ada misa, tidak ada persekutuan Tuhan. yang nyata, yang physically. fisik, Iya. badania. Ya kelemahan kita kan memang itu, manusia itu kan indrawi toh, butuh mengecap, butuh demok, butuh melihat secara langsung. Nek gak ngono kan gak sreg, gak nyes ngono kan, pokoknya wong Jawa Marem, ngono. iya. Itu. Nah, kita diingatkan, Ekaristi tetap ada. Ada. Tapi persekutuan yang badaniah itu berkurang jauh. Sing enak ya itu tadi, bersama-sama sebagai persekutuan spiritual, batiniah. Dan kita orang Katolik ini ya, menurut saya sih ya apa ya, manut-manut gitu ya. Tidak ada yang protes. ada yang sampai ngeyel-ngeyel. Tapi ya ono umatku sing ngeyel kuwi mau. Oh iya. Ngenyang ngono sih. Ngenyang 1-2 orang, Iya. ngono mungkin ya. Penting HP itu. Terus mulai bertanya Iya. untuk minggu depan itu. Ya apa carane Romo masalah berkati prapaskah. palem live streaming iki piye ngono. Ya. Banyak apa ya, gagap-gagap gitu ya, banyak kebingungan gitu. Jadi berkat itu nek gak kecipratan banyu itu gak nyes, Iya. misalnya begitu. Itu kan menjadi persoalan. Dulu waktu masih frater, masih persiapan jadi Romo, apakah diajari atau dilatih untuk keadaan darurat kayak gini nih? Apakah sudah dipersiapkan atau Kaitannya dengan sakramen maksudnya? Ya membawakan misa Ya, dengan kayak Ekaristi online. Enggak ada. Kalau situasi darurat itu selalu ada, misalnya habis darurat ngono kuwi. Tapi situasi khusus seperti ini enggak. enggak ada? Ekaristi khusus maksudnya enggak ada ya? Dengan cara seperti Dengan sekarang cara- situasi khusus ini enggak. Oh. Ya artinya itu tadi, gereja ya akhirnya membuat dirinya menjadi entah sedikit banyak relevan ya dengan situasi khusus.
juga ada keprihatinan itu. Kan kita terkenal ya, misalnya GS1 itu, kecemasan, duka, kegembiraan, harapan dunia itu juga menjadi kecemasan, duka, harapan, kegembiraan gereja. Nah, kita berusaha masuk di situ juga supaya orang juga berempati, berbela rasa. Nah, pasti kan ada banyak teman-temanku bertanya tuh, apakah misa online ku absah? Sah. Ya sah. Sebagai sebuah ekaristi itu sah karena pelayannya imam dan hanya imam. Nek kamu tanya valid atau tidak, nah itu ya nanti dulu. Imam bukan orang yang bernama Imam. Iya. Imam. Imam kayak betulan pentol. Bukan orang bernama sah, Imam. Tetap sah ya. Jadi itu sah. Lalu ya memang yang menjadi kurang sekali lagi di sisi umat akan terasa ketika mereka tidak menerima komuni kudus. Itu persoalannya. Tapi di sisi lain ya tidak hendak meremehkan. Ojo, bro. Iya. Tetap kalau kamu mengikut misa online itu tadi kehendak hati, keseluruhan diri juga terlibat di situ sehingga penuh mulai awal dan akhir dengan keseluruhan diri kita ikut di situ. Sebagai ekaristi yang dirayakan imam ya sah itu. Ya. Ini ada wacana gini, ada wacana. Kenapa jadwal misa online itu enggak jadi satu aja? Uskupan misalnya. Uskupan minggu ada tiga jadwal. Semua umat seuskupan Surabaya ikut jadwal itu. Jadi nggak bikin sendiri-sendiri kayak Mojokerto streaming sendiri, Sidoarjo streaming sendiri. Itu kalau menurut Romo gimana? Kalau bagi saya pribadi nggak masalah itu ya. Justru saya berpikiran ya semakin banyak channel semakin baik. Semakin banyak jam jadwal. Karena umat dibuka peluangnya untuk menyatukan hati mereka di jam yang dia manapun, bisa. Ya. Dan sekali lagi itu menyatakan ya kesatuan secara batiniah itu tadi loh, bahwa seluruh umat itu ya merayakan ekaristi. Bahkan kalau mau dirunut bayangin mulai dari pagi sampai malam lagi itu jangan-jangan tiap jam itu ada streaming. Nah, makanya kita tuh menyucikan dunia itu ya salah satu caranya itu. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Terus nyanyi dari terbit matahari ya joget. Berarti ide untuk dipusatkan itu malah kurang sebenarnya ya, karena terbatas akhirnya jadi hanya 3 jam itu aja terjadwal. Misalnya jam 8 gitu, kalau kesukaan jam 9 pagi. Dan soal teknis juga menurut saya ya, nggak tahu semakin banyak orang mengakses satu sumber itu bagaimana nasib bandwidth uploadnya di situ itu. Iya. Jadi ya dipecah, semakin banyak jadwal malah semakin bagus guys. Dan yang lain lagi saya mengira ya, ini bukan kesimpulan tapi saya membaca kerinduan umat itu nek gak ning gerejane dhewe iku kok gak marem nek sing ngono barang. Oh iya. Ada yang begitu. Karena orang biasa berdoa. Itu loh, kita itu kan iman yang sangat menampilkan tanda dan simbol, sangat kaya kita dengan itu, dan itu membantu kita untuk menghadirkan diri bersama Tuhan dalam ekaristi misalnya. Nek sembahyang sing mbok eling kan gereja Algon, gerejamu misalnya. Altare Algon, lebih mudah gitu. Iya. Lalu ditampilkan di situ tiba-tiba altare Roh Kudus. Gak kenal gitu. Kaget. Iki neng ndi ya iki. Tapi di sisi lain itu ada kelemahan. Kita lalu sekali lagi ini menimbulkan kesadaran sungguh pentingnya persekutuan itu tadi. Jangan-jangan kita tuh melockdown Tuhan Yesus di tempat tertentu. Melockdown. Padahal tidak sama sekali. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Kadang kita kan begitu, ndak misa kudu ambek romo iki, neng paroki iki. Jam sakmene. Itu iman yang melockdown Tuhan Yesus di situ saja. Misa kudu streaming Vatikan. Gak usah. Kamu nggak paham bahasa Itali. Saya paham Itali cuma numero uno. Kalau
ngene. Iya, orang Italia kan. Nggak usah ya wis yang ada di Keuskupan Surabaya jadwalnya itu ya diikuti. Nggak usah melo-melo matikan barang. Nah, terus ada nggak pesan-pesan untuk para OMK, karena kan memang yang nonton kita ini kan para OMK. Pesan-pesan untuk teman-teman supaya apa ya? Ketika misa itu kudu nyapo ngono lho. Apa meneh arek enom lah wangel to apa? Bukan kudu nyapo, ya menghayatinya piye. Kudu nyapone ya ngerti ya. Kudu nyapo wis. Cuman menghayatinya bagaimana? Satu, saya mau mengingatkan ya, ini kesempatan yang amat baik untuk kembali ke keluarga. Wow. Iya toh? Kumpul loh mbak bapak ibu. Kumpul karo bapak ibu, misa bareng, nyumput lele. Langka loh ini. Ya. Masa kita harus menunggu pandemi kayak begini baru neng omah. Yang muda-muda yang nyiapkan biasanya nyiapkan. Satu itu kita bersyukur ada kesempatan itu meskipun dalam situasi yang prihatin ya. Kembali ke keluarga. Arek-arek nom itu. Kan blah kakek dolan nggak tahu neng omah ini seringan munggah gunung. Iya. Ini kesempatan yang baik untuk itu satu. Kedua ya memang agak susah bagi anak-anak muda yang suka kemana-mana mengambil resiko kakek pola blah untuk duduk tenang. Ini kesempatan untuk belajar untuk itu juga harus bukan hanya disadari, tapi dikehendaki dengan sungguh. Ini kesempatan. Wabah itu kalau kita lihat berita itu 100 tahun ini dia tuh. Merumahkan orang di rumahnya masing-masing itu loh. Kalau dulu mungkin karena sains belum berkembang, obatnya belum ada. Kita bersyukur banyak kabar baik hari ini toh. Banyak yang sembuh, donasi untuk membantu banyak. Di satu sisi ada itu, di sisi lain ya kita semakin meneguhkan diri sebagai orang muda itu ya begitu, kembali ke rumah pertama ketemu keluarga loro ya punya kehendak yang sungguh untuk mendidik diri dalam iman itu meskipun ya tipis-tipis lah kadang kan ya misa mbok sambi biasanya misa disambi online saiki misa online diprotes loh ya apa itu ya betul loh ya atau misa promone homili online. Saiki misalnya online, tapi protes. Ya itulah, memang kadang anak muda itu memang ya bingung. Biasanya itu paham. Gereja ketemu konco, saiki aku ning omah ketemu bapak ibu bingung deh. Gak biasa. Gak biasa. Bapak ibu ya gak biasa. Lapo anakku nang kene. Kebiasaan adalah itu. Iya, kebiasaan baik itu ya berangkat dari pembiasaan. Dari poin semua itu terus kita ingat kemarin Injil Zakheus sebelum Lazarus saya mau mengajak kita ingat Zakheus. Zakheus yang pemungut cukai manjat pohon. Yang pendek. Dasar ya kita. Dasar. Yang mau melihat Yesus harus manjat. Kita itu. Kenapa? Dalam situasi yang semacam ini tidak menjadi kemungkinan yang amat besar. Lalu Tuhan Yesus ngomong persis ke teman-teman muda semua. Zakheus, hari ini aku mau menumpang di rumah. Wah, itu keren itu. Itu persis ya kalimatnya ya itu. Yesus mau menumpang di rumahmu. Nah itu teman-teman, yang pertama tadi adalah kita diingatkan lagi untuk kembali ke persekutuan yang batiniah itu. Lalu teman-teman juga diingatkan lagi untuk kembali ke keluarga, kembali ke orang tua, kembali ke rumah. Jangan ngayap baik. Kafe. Cappuccino. Wis kopi hitam itu loh. Terus jangan lupa juga teman-teman supaya tetap melakukan sesuatu lah di dalam masa ini lah ya. Jangan cuman bamblen di ngomah meneng blonga-blongo. Menyiapkan waktu misa semua disiapkan dan orang tuamu tinggal duduk. Itu wis shock itu. Ibumu terharu. Anakku. Kok ngono bau bangel yang bisa.
Nah itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan. Semoga pembicaraan hari ini kita bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Paroki Mojokerto iso bisa streaming. Rungkut gak tahu itu. Aku dulu. Ayolah yang paroki-paroki.